Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya Yengki Eko Drego Kilosera, ya Roni Mardianto dari Sidoarjo, Indonesia. Saya ingin mencoba membuat video ya terkait dengan pertanyaan teman kita melalui YouTube saya. Jadi pertanyaannya adalah kalau saya ingin membuat antena HF 40 meter ya, kira-kira panjang kanan dan kirinya berapa? Nah, ini sebenarnya sudah banyak video yang mengulas ini. Cuma saya akan memberikan sebuah pemahaman yang berbeda ya ke teman-teman. Jadi teman-teman singkat cerita ya, ketika kita meniru ukuran teman, ya syaratnya kalau ingin hasilnya sama adalah bahannya sama ya teman-teman. Jadi misalkan saya memberikan nasihat atau saran gitu ya ke teman-teman ya, kalau ingin membuat antena 40 meter maka gunakan kanan 10 meter kanan 10 meter, kiri 10 meter. Nah, kalau misalkan teman-teman itu menggunakan bahan yang sama persis dengan saya, maka hasilnya akan sama. Tapi kalau teman-teman menggunakan bahan yang berbeda dengan saya, maka hasilnya pasti berbeda gitu ya. Contoh misalkan sama-sama menggunakan wire gitu ya sebagai pengganti elemen kanan dan kiri itu misalkan. Nah, dengan ukuran yang sama ya, maka bisa jadi hasilnya berbeda. Kenapa? Jika yang pertama adalah faktornya bahannya berbeda, teman-teman. Ya, faktornya bahannya berbeda. Kemudian ketinggiannya juga harus sama ya. Kalau ketinggian berbeda nanti akan juga berbeda ya. Kemudian lagi lingkungan itu berbeda. Nah, saran saya adalah tidak apa-apa, berbeda itu adalah suatu anugerah yang harus kita syukuri. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mensiasati itu. Jadi teman-teman, saya biasanya nggak masalah ya. Jadi kalau misalkan memasang antena 40 meter biasanya tidak apa-apa. Kita coba dulu gitu ya, kita coba dulu misalkan menggunakan 10,5 kanan 10,5 kiri gitu. Nah, nanti biasanya teman-teman kan itu ya di SWR gitu ya, kemudian nanti akan diukur cocok enggak, kemudian teman-teman kan dicoba lagi gitu ya, dicoba dikurangi disesuaikan ya, atau panjang pendeknya disesuaikan gitu. Nah, saya punya cara yang lebih saintifik gitu ya, bisa lebih presisi dibandingkan harus naik turun tangga gitu ya, harus naik turunkan antena. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Caranya adalah kita harus berpegangan pada rumus dari panjang gelombang itu sendiri. Rumus panjang gelombang adalah lambda sama dengan C dibagi F ya. Nah, saya coba tuliskan di sini ya teman-teman. Saya coba tuliskan di tab saya sehingga nanti teman-teman bisa lebih memahami rumus panjang gelombang atau lambda ya. Lambda itu sama dengan ya C dibagi F gitu ya, dimana C itu biasanya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan frekuensi. Nah, frekuensi ini biar gampang kita konversi ke satuan mega. Maka kalau mega kan ini 10 pangkat 6 ya, ini berarti ini dijadikan 300 kali 10 pangkat 6 sehingga ini dicoret. Nah, sehingga contohnya misalkan saya punya pengen membuat antena 7 mega, maka misalkan frekuensi diketahui adalah 7 MHz gitu ya. Nah, maka lambda sama dengan berapa? Nah, tinggal 300-nya ini kan, 300 dibagi dengan 7 saja gitu ya. Nah, tetapi ini belum dikalikan dengan namanya velocity factor. Misalkan saya tulis V misalkan, velocity factor. Nah, velocity factor adalah bahan ya. Bahan itu punya konduktivitas gitu ya. Konduktivitas dari bahan itu yang saya dengan teman-teman itu bisa jadi bahannya berbeda. Antara cubing ya itu bisa berbeda dengan wire. Bisa juga berbeda dengan email. Nah, pertanyaannya yang bagus yang mana? Nah, dari pengalaman saya yang paling bagus adalah yang memiliki velocity factor yang tinggi ya. Jadi normalnya 1 gitu ya. Saya nyoba 1, tapi kalau tembaganya bagus itu bisa 1 lebih gitu ya, bisa 1 lebih. Nah, efeknya kalau itu maka akan lebih panjang gitu teman-teman ya. Jadi wire-nya diperlukan jadi lebih panjang gitu.
Nah, kalau menggunakan kabel yang jelek gitu, biasanya dia konduktivitasnya itu jelek gitu ya, sehingga velocity faktornya dia kurang dari 1 gitu. Kalau kurang dari 1 bisa lebih pendek tapi dia kurang maksimal gitu. Nah, sekarang saya akan membagikan bagaimana kita bisa menghitung ya kebutuhan dari panjang sebuah kawat atau sebuah elemen ya. Nah, diketahui teman-teman, maka ini ya yang akan kita cari duluan. Biasanya teman-teman saya membuat estimasi gitu ya, membuat estimasi. Contoh misalkan saya akan membuat antena dipole gitu ya, dipole seperti ini teman-teman gitu ya, dipole seperti ini. Nah, dipole ini kan ini 1/4 lambda ya, lambda ini 1/4 lambda teman-teman. Nah, velocity factor itu sebenarnya tidak hanya berlaku di elemennya teman-teman, jadi itu berlaku di sepanjang perjalanannya gitu ya. Jadi dari teman-teman tahu balon ya, nah velocity factor dimulai dari mana? Dari persambungan ya, kalau menggunakan kawat maka dari balon kemudian ada itunya kayak yang Anda klem itu. Nah, itu juga dihitung semuanya sebenarnya ke sana, tapi kan menghitung itu kan sulit, sehingga kita bisa abaikan yang bagian itu, sehingga kita coba menghitung ya. Jadi biasanya awal sekali itu saya akan menghitung dulu atau memperkirakan dulu kabelnya panjangnya berapa. Contoh misalkan saya ketemunya saya akan saya akan pertama itu test trial gitu ya. Test trial pertama kali itu test trial. Nah, biasanya enggak apa-apa, biasanya enggak pas itu enggak apa-apa. Contoh misalkan saya test trial ya, panjangnya adalah misalkan 10 meter kanan, 10 meter kiri misalkan sekarang. Kemudian saya pasang ya. Setelah saya pasang kemudian saya ukur menggunakan SWR ya. Misalkan ketemunya adalah 7 mega persis. Ya, jadi 7,00 MHz misalkan. Maka ini adalah lambda ya. Ini adalah frekuensi, ini adalah 1/4 lambdanya gitu ya, 1/4 lambdanya. Maka kalau demikian setengah lambdanya ini kan berarti 1 lambdanya adalah 40 kan. Kalau 1/4 lambdanya 10 berarti lambdanya adalah ketemunya adalah 40 meter gitu. Nah, oleh karena itu biasanya di sini kalau misalkan saya ketemunya 7 MHz, padahal saya pengennya adalah 7,060 MHz. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ya, harus saya lakukan. Nah, karena ini frekuensi naik, berarti kan saya harus memendekkan gitu ya, memendekkan. Nah, cara yang paling gampang memang dicoba-coba gitu. Tetapi daripada kita naik, kalau misalkan nyobanya gampang, nggak oke lah gitu. Tetapi kalau menggunakan cubing harus naik turun gitu kan setengah mati. Makanya biasanya saya menggunakan perhitungan seperti ini teman-teman. Jadi perhitungannya adalah saya hitung ya, rumusnya tadi velocity factor tadi ya. Maka kalau di sini ya, maka velocity factor sama dengan ya, ini adalah lambda dikalikan 7 dibagi 300 gitu kan. Nah, oleh karena itu ya, di sini lambdanya berapa? 40 ya. Kemudian ini adalah 7 ya, 7 dibagi 300 ya, 7 dibagi 300. Ketemunya adalah V-nya adalah 0,93333 misalkan seperti itu. Nah, ini akan kita gunakan patokan gitu ya, patokan dalam perhitungan berikutnya. Nah, jadi Anda boleh sih nanti dipotong-potong gitu, tetapi kalau kita bisa menghitung ini, kita bisa nanti memendekkannya dengan lebih presisi teman-teman. Meskipun nanti tidak akan sepresisi amat, karena apa, sekali lagi bahwa velocity factor itu kan semua elemen. Nah, semua elemen itu persambungan itu memiliki velocity factor yang beda gitu ya. Karena itu kan nggak murni utuh gitu. Sehingga teman-teman kalau misalkan tiba-tiba SWR-nya teman-teman itu setelah pertama kali diinstal itu bagus, kemudian kok setelah beberapa bulan itu kemudian SWR berubah. Nah, problemnya adalah di persambungan ini, karena ada sebuah dengan iring waktu velocity faktornya jadi berubah, sehingga SWR-nya jadi ini. Sehingga teman-teman apalagi yang tubing itu ya, tubing itu kadang-kadang dia gesek karena ada
karat dan bukan karat ya, apa namanya, karena ada cuaca akhirnya kontaknya nggak begitu kenceng gitu, sehingga dia nggak betul-betul apa namanya fit gitu. Nah itu bisa mempengaruhi dari SBR-nya, itu yang harus diperhatikan ya. Sehingga sekali lagi velocity factor ini tidak murni dari kawatnya atau tubingnya, tapi dari persambungannya juga bisa gitu teman-teman. Nah oleh karena itu saya tadi pengen frekuensinya adalah di 7,060 MHz gitu. Nah yang kita bisa lakukan adalah kita kemudian menghitung dari lambdanya. Berarti lambda sama dengan, ya kita masukkan lagi tuh 300 dibagi 7,06 ya, kemudian dikalikan 0,93333 ya. Berarti kita hitung lagi teman-teman, lambdanya adalah 39,66 meter ya, meter seperti ini. Nah kemudian berarti apa? Berarti setengahnya kan ya, berarti atau seperempat lambdanya untuk kanan ya, kanan itu sama dengan, berarti dibagi 4 gitu ya, dibagi 4 ketemunya adalah, nah ini 9,915 ya, ketemunya adalah 9,915 meter gitu teman-teman. Nah ini caranya seperti ini teman-teman. Meskipun sekali lagi nanti tidak akan sesaklek ini nilainya, tetapi ini memudahkan kita ya, untuk kita tidak terlalu banyak motong-motong gitu. Apalagi teman-teman kalau menggunakan delta loop yang besar gitu, naik turunkannya apa namanya berat gitu. Nah ini menghemat waktu biar tidak terlalu banyak naik turun tangga untuk setting. Itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat video ini ya teman-teman, sehat selalu ya. Yankee Echo 3 Echo Kilo Sierra, sampai jumpa 73.